Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, kita sekarang sudah sampai di Advent yang ketiga. Bahwa satu minggu lagi kita akan masuk ke Advent yang terakhir. Nah, karena itu mari kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya bacakan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21, kemudian nanti Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31 dan pasal 2 ayat 8 sampai 11. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian bagian yang kedua di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31 dan dilanjut di pasal 2 ayat 8 sampai 11. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka saat itu pula ketakutan hadir di dalam dunia. Saya ulangi saudara, saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu pula ketakutan itu hadir di dalam hidup manusia dan hadir di tengah-tengah dunia. Mengapa ketakutan hadir di tengah-tengah dunia? Ketakutan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia itu disebabkan karena dosa. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 saudara-saudara, Kejadian pasal 3 maksud saya, Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10 saya baca. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi ketakutan hadir dalam hidup manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ketakutan itu adalah dampak dari dosa. Makanya dosa itu menyebabkan manusia tinggal di dalam ketakutan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Adam dan Hawa dia diliputi dengan damai dan sukacita.
Tetapi ketika dosa itu hadir dalam kehidupan mereka, maka mereka kehilangan sukacita itu. Mereka kehilangan damai sejahtera. Sehingga dengan demikian, maka yang hadir dalam hidup mereka adalah ketakutan. Ya. Tuhan tidak menciptakan ketakutan hadir untuk manusia. Tuhan juga tidak merindukan manusia dikuasai oleh ketakutan. Tetapi saudara, dosa yang menyebabkan manusia tinggal dan dikuasai oleh ketakutan. Karena itulah ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, lalu di situ dikatakan mereka menjadi takut. Dan kemudian mereka bersembunyi. Mereka melarikan diri dari Tuhan. Ketakutan membuat manusia menjadi tidak normal. Ketakutan membuat manusia tidak bisa melihat sesuatu yang jelas. Ketakutan seringkali membuat manusia menjadi panik, betul? Sehingga di dalam kepanikan, maka manusia berpikir tidak logis. Ketakutan seringkali membuat kita menjadi bertingkah yang tidak benar. Ketakutan seringkali kita mengambil jalan pintas. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka langsung bertindak di dalam tindakan yang dianggap itu adalah benar. Mereka bersembunyi, mereka menjauhi Tuhan, mereka meninggalkan hadirat Tuhan. Karena apa? Karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, ketakutan ini tidak bisa diselesaikan oleh Adam dan Hawa. Ketakutan yang menguasai mereka, yang menguasai pikiran mereka, menguasai perasaan mereka, itu tidak ada jalan keluar yang bisa diusahakan oleh Adam dan Hawa. Semakin mereka berusaha untuk mereka tidak menjadi takut, maka justru mereka semakin terperosok ke dalam ketakutan yang lebih dalam. Karena itu saudara-saudara, maka Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa manusia itu takut. Maka berita Natal yang pertama di Taman Eden disampaikan, hai manusia, di manakah engkau? Ya. Ini adalah berita Natal, bahwa Allah berinisiatif. Minggu yang lalu, kalau 2 minggu yang lalu saya sudah khotbah bahwa Allah itu inisiator. Allah yang berinisiatif. Allah yang memulai segala sesuatu. Dia digerakkan oleh dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dia digerakkan oleh cintanya kepada manusia untuk membawa manusia yang bersembunyi itu, membawa kembali manusia di hadapannya, karena manusia itu melarikan diri. Dia berpaling dari Allah, berpaling dari dirinya. Maka kemudian Allah sendiri yang memanggil manusia. Allah sendiri yang mencari manusia. Allah sendiri yang berbicara kepada manusia. Ini adalah kasih yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Terbukti bahwa dia menerima apa adanya Adam dan Hawa. Peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah yang berinisiatif, Allah yang memulai, Allah yang datang menjumpai manusia di dalam kasih-Nya untuk menerima saudara dan saya. Siapa saudara dan saya sehingga bisa diterima oleh Tuhan? Bukankah sebenarnya kita ini adalah sampah yang harus dibuang karena pemberontakan kita terhadap Tuhan? Bukankah kita ini adalah manusia yang harusnya dibinasakan karena kejahatan yang kita lakukan terhadap Tuhan? Tetapi Allah kita adalah Allah yang betul-betul mengasihi kita. Dia Allah yang tidak hanya berbicara mengasihi kita. Dia Allah tidak hanya sekedar dia mengasihi. Dia tidak hanya berucap bahwa dia mengasihi. Tetapi dia adalah Allah yang memberikan dirinya, merelakan dirinya turun ke dalam dunia di dalam segala kehinaan. Ini adalah sebuah cinta yang didasari dengan sebuah ketulusan dan kemurnian. Ini yang disebut dengan apa? Cinta yang suci. Saudara-saudara, anak muda kadang-kadang mencintai pasangannya, tetapi seringkali cintanya itu bukan cinta yang murni. Karena apa? Cinta karena ego diri, cinta karena maunya dia. Tetapi saudara, cinta dari Tuhan itu adalah cinta yang suci. Karena apa? Karena dia datang ke dalam dunia. Dia menjumpai dan mencari manusia yang tidak sedang mencari dia.
Dia datang kepada manusia yang justru sedang lari dari hadapannya. Dia datang ke dalam dunia justru kepada dunia yang sedang menolak dan menutup hatinya terhadap dia. Tetapi Yesus tidak mau peduli dengan hal itu. Ia terus datang untuk menggenapi apa yang menjadi janjinya yang besar kepada manusia. Apa janji itu? Itu yang disebut dengan janji keselamatan. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka satu-satunya cara bagaimana dia dilepaskan dari semua belenggu ketakutan hanya melalui jalan keselamatan. Saudara-saudara, siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah takut? Ya. Ketakutan itu luar biasa. Ya. Ketakutan itu begitu banyak. Ya. Ada yang takut makan, ada yang takut makan. Ada juga yang takut berpergian. Ada juga yang takut dengan masa depannya. Ada juga yang takut dengan keadaannya. Ya, macam-macam. Ya. Ya. Bukan hanya takut kepada kegelapan. Ya. Ada ketakutan-ketakutan yang coba kita sembunyikan di dalam hati. Dan ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan selalu hadir di dalam kehidupan manusia yang berdosa, termasuk dengan saya. Ya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan ketakutan. Coba saudara duduk, ya, kemudian menonton televisi. Maka kita sedang duduk santai. Kadang-kadang berita-berita yang kita dengar, yang kita saksikan membawa apa? Kita sedang takut, padahal kita mau nyantai. Coba, duduk di sofa, setel TV, maunya santai. Ya kan? Maunya rileks. Tapi begitu kita lihat TV, kemudian kita mulai merinding. Kita mulai ketakutan. Waduh, jangan. Waduh, jangan. Saudara, itulah dunia yang berdosa. Dunia yang berdosa, ya. Dia selalu menghadirkan ketakutan kepada manusia. Ya. Dan di balik ketakutan itu ada oknum yang terus bekerja, yang terus mengompori, sehingga ketakutan itu makin besar di dalam hati kita, yaitu setan. Iblis tidak senang kalau manusia itu menjadi orang yang berani. Iblis tidak senang melihat manusia itu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dia mencoba memanipulasi, ya, pikiran dan perasaan manusia dengan caranya supaya manusia tetap di dalam ketakutan, supaya manusia tetap dikuasai oleh ketakutan, dan akhirnya manusia menjadi putus asa. Lihat Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, ketakutan hadir, lalu kemudian dibiarkan ketakutan itu makin besar. Lalu kemudian berdampak kepada tindakan yang lain. Tadinya takut, setelah takut apa? Bersembunyi, ya toh? Tadinya hanya takut. Takut ada pada ranah perasaan. Lalu kemudian setelah itu mereka mulai pada tindakan. Mereka bersembunyi. Mereka mulai melarikan diri. Mereka mulai meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, maka kalau ketakutan terus dibiarkan di dalam hidup kita, maka akan berdampak pada tindakan-tindakan yang lain. Kita mulai menjauhi hadirat Tuhan. Kita mulai takut, ya. Kita mulai bersembunyi dari wajahnya Tuhan. Kita mulai meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara-saudara, karena itu berita Natal adalah berita yang penuh dengan sukacita. Berita Natal adalah berita kabar baik. Karena apa? Karena disampaikan kepada kita, jangan takut. Saudara-saudara, 3 pembacaan firman Tuhan yang pagi ini saya bacakan kepada kita. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke 18 sampai dengan 21. Maka malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Lalu saat itu Yusuf yang adalah tunangan dari Maria, setelah dia mendengar bahwa tunangannya mengandung, lalu saudara secara diam-diam
dia ingin menceraikan, ya, ingin memutuskan hubungannya dengan Maria karena dia mendengar bahwa tunangannya telah hamil. Saudara-saudara, dia takut. Tuhan mengerti suasana hati daripada Yusuf. Maka itu sebabnya malaikat Tuhan mengatakan jangan takut. Ya, itu berita yang pertama. Demikian juga pada saat ya, malaikat datang kepada Maria. Ya, dia juga membawa kabar baik. Malaikat menyatakan kepada dia di dalam Injil Lukas tadi pasal 1. Ya. Ayat 30 dan ayat 31. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Malaikat memulai perkataannya dengan berkata, jangan takut. Ya. Tuhan tahu bahwa Maria takut. Bagaimana tidak takut mendengar berita yang sebesar itu? Ya, coba saudara pada posisi Maria, ya, sebagai seorang gadis yang belum menikah, seorang wanita yang masih perawan, yang belum bertunangan atau belum bersuami maksud saya. Lalu malaikat Tuhan datang kepada saudara malam-malam. Ya, dan dia berkata, besok kamu akan mengandung, kamu akan hamil. Itu berita sukacita kah? Bagi ibu-ibu mungkin puji Tuhan, ya kan? Yang sudah menikah, ada berkat Tuhan, betul enggak? Tetapi bagi seorang wanita yang masih perawan, berita itu bukan berita baik. Itu bukan berita yang menyenangkan. Itu berita aib. Itu berita yang sulit untuk didengar. Hamil. Makanya kemudian di dalam dialognya dengan malaikat, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami. Cuman bahasa Alkitabnya kan ditulis begini. Tetapi kita tidak tahu saat itu sebenarnya apa ngomongnya Maria. Nggak. Kok hamil? Kan begitu. Redaksinya kan tidak seperti ini. Ya. Bahasa tulisan Alkitab kan begini. Tetapi ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, reaksinya pasti tidak seperti ini. Kronologisnya, ya, reaksi fisiknya, mimiknya, wajahnya, kemudian bahasa yang keluar dari mulutnya, memang di sini hanya dicatat beberapa saja. Ya. Saya yakin saudara ada perdebatan, ada dialog yang begitu panjang, tidak sebegitu itu. Oh iya, baiklah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Itu kan bahasa yang ditulis dirangkum oleh Alkitab. Tetapi di dalam dialognya dengan malaikat, itu adalah sebuah dialog yang penuh dengan pergulatan, penuh dengan pergumulan. Ya. Berita yang begitu menggemparkan, menghancurkan, menyayat-nyayat hatinya sebagai seorang wanita, apalagi dia sedang bertunangan. Selama ini dia berusaha menjaga kesuciannya, dia berusaha menjaga dirinya. Dia berusaha menjaga jati dirinya sebagai seorang wanita untuk calon suaminya Yusuf. Ya. Tetapi kenapa justru ini berita yang terbalik? Ya. Kalau misalkan malaikat berkata, Maria, sesungguhnya minggu depan engkau akan menikah dengan Yusuf. Dan setelah engkau menikah, engkau akan melahirkan anak dan engkau namain dia Yesus. Kira-kira beda enggak ceritanya? Hah? Beda? Beda ceritanya. Pasti saudara-saudara Maria bersembah sujud. Oh, terima kasih God. Terima kasih Tuhan. Waduh, sungguh
Ini yang aku nanti-nantikan. Bagi orang yang lagi jomblo tadi malam itu ya, ketika ada berita seperti itu berita bagi dia sukacita. Oh, memang Tuhan itu baik. Ini yang aku nantikan. Gitu Pak Arman. Saudara, dia akan bersembah sujud dan terima kasih, glory ya kan gitu, bisa ngomong terus glory ya. Dan apalagi kemudian tidak hanya menikah, lalu kemudian ditambah kata, dan engkau akan melahirkan anak apa? Anak laki-laki. Oh, ini pas ya kan? Coba, tapi ini bukan itu beritanya. Beritanya berbeda. Berita yang menakutkan bagi Maria. Berita yang sulit untuk diterima secara akal, apalagi secara perasaan sebagai seorang wanita. Hari Jumat saya bicara di Natal, komisi wanita, makanya saudara wanita harus datang. Wanita yang kuat. Wah, ini luar biasa nanti. Saya sudah cari bahan yang bagus. Ya. Makanya wanita-wanita yang ada di sini jangan lupa hari Jumat harus datang supaya menjadi wanita yang kuat. Amin. Ya, hadir. Nah, saudara, ya, bagaimana perasaan? Sesuatu yang menakutkan. Tetapi Tuhan tahu bahwa Maria takut menerima realitas itu. Ya. Tuhan tahu bahwa Maria tidak mudah menerima sebuah fakta yang disampaikan itu. Makanya seringkali saudara, realitas kehidupan kita seringkali kita sulit menerima, betul? Ya. Seringkali ketakutan kita karena ada fakta, ada realitas yang sebenarnya kita sulit untuk menerimanya. Tapi di dalam ketakutan seperti itu, berita Natal hadir. Jangan takut. Kemudian kita lihat lagi berita Natal yang menjumpai para gembala. Mari lihat di dalam ayatnya yang pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya. Malaikat pun juga ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab apa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Ya. Jadi berita Natal adalah berita yang mau disampaikan dan yang berita yang menjumpai setiap manusia dengan segala keberagaman manusia, di dalam segala perbedaan manusia, di dalam segala status manusia, di dalam segala masalah manusia. Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini pun juga Tuhan bicara kepada kita. Kita merayakan saat ini Advent yang ketiga. Tuhan katakan, jangan takut. Ya. Karena mungkin Tuhan lihat bahwa kita sedang takut. Saya tidak tahu, mungkin hari ini engkau takut. Dan ketakutan apa? Apakah ketakutan seperti Yusuf? Ketakutan seperti Maria? Atau ketakutan seperti para gembala? Ya. Tetapi kita bersyukur bahwa Natal itu telah datang. Natal itu telah terjadi. Natal itu telah hadir di tengah-tengah dunia untuk memberikan jalan keluar bagi ketakutan manusia. Tadi di awal saya katakan, tidak ada hal yang bisa menyelesaikan ketakutan manusia. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana manusia bisa terhindar? Bagaimana manusia bisa dibebaskan dari ketakutannya? Hanya kecuali melalui Yesus
harus datang ke dalam dunia. Yang menyebabkan ketakutan tadi adalah dosa. Dosa mengakibatkan manusia dunia dikuasai ketakutan. Maka Yesus datang untuk menyelesaikan sumber dari masalahnya. Sumber dari masalahnya adalah dosa. Dosa menyebabkan ketakutan, dosa menyebabkan manusia bersembunyi, menghilang, dan menjauhi Tuhan. Maka dosa ini akar dari seluruh ketakutan itu yang diselesaikan. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan akar masalah itu? Itu adalah Tuhan. Tidak bisa manusia, tidak bisa malaikat, tidak bisa makhluk yang lain. Tuhan sendiri yang harus menyelesaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya ketika Tuhan tadi, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu. Atau sesungguhnya hari ini Maria akan mengandung seorang anak yang disebut namanya Immanuel. Ya toh? Demikian juga kepada Maria, jangan takut sebab sesungguhnya engkau beroleh karunia Tuhan. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Ya. Demikian juga kepada malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya ada berita kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu. Ya. Jadi artinya saudara, bahwa ketakutan kita manusia ini hanya bisa dilenyapkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Melalui Tuhan Yesus saja ketakutan itu bisa dilenyapkan. Ketakutan kita bisa dihancurkan. Ketakutan kita bisa dilepaskan dari dalamnya. Ya. Oswald Chambers berkata, tidak ada dosa yang begitu merajalela, yang begitu berbahaya, dan begitu dalam seperti dosa, kecuali dosa ketakutan. Ya. Jadi Oswald Chambers melihat bahwa ketakutan itu justru saudara-saudara ya, adalah dosa yang begitu merajalela, begitu berbahaya. Karena itu berita Natal dimulai jangan takut. Karena kalau manusia sudah takut, maka akan merajalela dan itu akan berbahaya dan akan berdampak kepada yang lain. Ya. Ketika para murid takut, maka mereka sudah tidak mengenali Yesus. Meskipun Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Ketika Petrus mulai takut dan bimbang, maka dia hampir tenggelam. Ya. Saudara, jadi ketakutan itu sangat berbahaya. Bisa menenggelamkan manusia, bisa menghancurkan manusia di dalamnya. Karena itu saudara-saudara, hari ini kita merayakan Natal di Advent yang ketiga ini. Biarlah kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus yang telah lahir, yang telah datang menyelamatkan kita dari segala dosa. Kita harus percaya bahwa Yesus yang bernatal adalah Yesus yang melenyapkan ketakutanku. Yesus yang lahir ke dalam dunia adalah Yesus yang membebaskanku dari segala kuasa ketakutan apapun. Karena itu mari kita memaknai Natal yang kita rayakan di bulan Desember ini sebagai sebuah berita besar, berita kesukaan. Bukan hanya bagi Maria dan bagi Yusuf atau bagi para gembala. Tetapi berita itu adalah berita bagi saudara dan saya. Bahwa Yesus datang membawa kesukaan besar. Bukan ketakutan. Yesus datang membawa sukacita. Bukan ketakutan. Yesus datang membawa harapan.
bukan keputusasaan. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lahir di dalam hati kita. Ya. Baik kepada Yusuf, kepada Maria, ataupun kepada gembala. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya. Saudara dan saya, kita pastikan bahwa Yesus itu Tuhanku. Amin. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhanku. Ada orang Kristen yang tahu tentang Yesus. Mereka mengerti bahwa Yesus Tuhan. Tetapi dia Tuhan untuk mereka. Dia bukan Tuhanku. Iman itu adalah sebuah penerimaan dan pengakuanku terhadap Yesus sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Tidak hanya berbicara Yesus Juru Tuhan dan Juru Selamat. Itu masih gamblang itu. Ya. Ya. Itu Tuhan dan Juru Selamat Bapakku karena Bapakku pendeta. Ada satu kisah, saudara. Seorang anak pendeta. Ya. Berpuluh-puluh tahun dia hidup sebagai orang Kristen dan lebih khusus sebagai seorang anak pendeta. Dan pendeta ini pendeta yang besar. Maksudnya bukan badannya besar. Pendeta yang terkenal. Ya, yang telah memberitakan Injil kepada banyak-banyak orang. Dan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Tetapi pada suatu kali, saudara, dalam sebuah retreat, ternyata anak ini yang sudah berumur 35 tahun. Dia belum menerima Yesus sebagai Tuhannya dan sebagai Juru Selamat. Selamat ini dia berpikir, karena papaku pendeta, mungkin saya pasti selamat. Karena papaku majelis, maka pasti saya selamat. Orang tuaku Kristen, maka pasti saya sudah selamat. Tidak. Dan pada saat retreat itu dia baru menyatakan imannya secara pribadi kepada Yesus. Sesuatu yang ironis. Tapi itu adalah kenyataan. Makanya saudara, kita harus pastikan. Jangan sampai kita salah persepsi. Oh, saya kan Kristen. Tiap hari Natal tidak pernah absen. Mesti juga datang mempersembahkan pujian Oh Holy Night. Itu tidak menjamin pujian Oh Holy Night. Tetapi apakah saudara secara pribadi dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, dengan pengertian dan pemahaman saudara, meyakini bahwa Yesus itu Tuhanku? Apa artinya Yesus adalah Tuhanku? Artinya Dia adalah Tuhan yang berotoritas. Tuhan itu dalam pengertiannya, dalam bahasa Yunani, kurios. Kurios itu bisa digambarkan Tuhan. Jadi dia menjadi Tuhan. Tuhan itu identik dengan apa? Yang berkuasa, yang berdaulat, yang berotoritas, yang memerintah di atas hidupku. Maka menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhanku, dan itu menyebabkan saya menerima keselamatan. Itu menyebabkan Yesus betul menjadi juru selamat atas dosaku. Sehingga segala belenggung-belenggung dosa, termasuk di dalamnya ketakutan, termasuk ke dalamnya kekhawatiran dan yang lainnya, maka saya dibebaskan karena Dia ada di dalam hidupku. Tetapi saudara-saudara, saya menerima Dia sebagai Tuhanku. Itu artinya Dia yang bertahta di dalam hatiku. Ya. Dia yang berkuasa. Nah, kalau Dia yang berkuasa berarti Dia yang memerintah.
mengatur jalan hidupku. Bagian saya adalah apa? Mentaati pemerintahannya. Makanya kita dibawa kemana? Ke dalam kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah bukan berarti bahwa nanti di sananya, betul di sananya. Tetapi ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kerajaan Allah itu telah hadir dalam hidup kita. Amin. Kerajaan surga itu kita sudah memiliki. Maka waktu saudara percaya pada hari itu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu saudara sudah menerima apa? Surga. Apa yang diterimanya? Kita hari ini masih tinggal di dalam dunia, tetapi hidup kita dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan dengan sistem apa? Sistem pemerintahan kerajaan surga. Itu sebabnya saudara, ketika kita mentaati Tuhan, meskipun itu berat, meskipun itu sulit, tetapi karena itu adalah pemerintahan Allah, pemerintahan surgawi, maka waktu kita mentaatinya, kita ada sukacita. Saudara lihat, Yusuf, Maria, dan gembala. Awalnya mereka takut, mereka sulit menerima berita itu. Mereka tidak mampu mentaati perintah itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ini adalah pemerintahan kerajaan Allah, ini adalah berita surgawi, maka ketika mereka mentaati berita yang datang dari surgawi, berita yang datang dari kerajaan Allah, maka waktu mereka mentaati, setelah itu apa? Mereka diliputi dengan sukacita. Mereka diliputi dengan damai sejahtera. Mereka dikuasai dengan kebenaran. Karena di dalam Roma dikatakan kerajaan Allah itu apa? Tidak berbicara soal makan dan minum. Tetapi kerajaan Allah itu berbicara damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran itu adalah sistem pemerintahan Allah yang memerintah di dalam hati setiap mereka yang menerima Yesus. Sejak kapan? Sejak kita percaya. Bukan nanti waktu di surga. Makanya orang-orang Kristen yang tinggal dalam dunia, orang-orang percaya yang tinggal dalam dunia adalah orang-orang yang telah menerima kerajaan Allah. Makanya berita Natal, kesukaan besar meliputi apa? Dunia ini. Nyanyian para malaikat berkata di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Mari kita baca saudara-saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi artinya apa? Kemuliaan Allah dari surga hadir di dalam dunia yang gelap, hadir di dalam dunia yang berdosa. Damai sejahtera yang ada di dalam kerajaan surga sekarang hadir di dalam hati siapa? Hati yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Makanya waktu kita sudah menerima Yesus, maka setiap hari kita adalah orang yang merayakan Natal. Makanya perayaan Natal itu sebenarnya bukan hanya sekali setahun. Merayakan Natal itu setiap hari. Karena Yesus telah lahir di dalam hidup kita. Setiap hari kita merasakan damai surgawi, sukacita Natal, ya. Damai sejahtera Natal, kebahagiaan Natal, setiap hari telah hadir dan menguasai hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, artinya memberikan tempat bagi Dia sebagai Raja kita, yang berotoritas, yang berkuasa dan memerintah, yang mengatur seluruh jalan hidup kita. Dan yang kedua, percaya bahwa Yesus Juru Selamatku. Artinya apa? Bahwa seluruh dosaku hanya bisa ditebus, diampuni melalui satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus. The only one. Sekarang berkembang di dalam dunia pluralisme,
Hari ini saudara harus perlu hati-hati. Semua agama sama. Semuanya ada juru selamat. Di sana ada juru selamat. Di sini ada juru selamat. Bagimu ada juru selamat. Tapi bagiku ada juru selamatku. Tetapi saya mau katakan saudara, satu-satunya juru selamat yang menebus dosa manusia, yang mengampuni manusia dari dosa, membebaskan manusia dari belenggu daripada dosa, itu hanya melalui siapa? Yesus Kristus. Karena dia satu-satunya yang telah datang ke dalam dunia menyelesaikan dosa manusia. Karena itu saudara, tidak ada keselamatan, tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tidak ada keselamatan yang lain di bawah kolong langit ini selain di dalam nama siapa? Nama Yesus. Amin. Artinya saya meyakini. Nah, kalau saya sudah meyakini ini, maka saya tidak akan pernah beranjak dari dia. Saya tidak akan meragukan Yesus dalam hidup saya. Dan saya tidak akan mencari juru selamat yang lain. Kenapa banyak orang-orang Kristen menjadi murtad? Orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan. Karena mereka berpikir kemungkinan ada juru selamat lain. Kemungkinan ada solusi yang lain. Mereka tidak memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh kepada Yesus sebagai juru selamat. Makanya ini sesuatu yang paling penting di dalam iman kekristenan. Ketika para rasul mengerti tentang konsep ini, orang-orang Kristen di gereja mula-mula mengerti bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Maka ketika mereka diperhadapkan dengan Baal, diperhadapkan dengan yang lain, diperhadapkan dengan pilihan yang menggiurkan, diperhadapkan dengan pilihan yang menyenangkan, mereka menolak semuanya itu. Kenapa? Mereka berpikir bahwa tidak ada juru selamat selain Kristus, selain Yesus dalam hidup saya. Makanya kalau orang Kristen sudah betul pegang prinsip ini, maka dia tidak akan pernah tukar imannya dengan hal yang sembarangan. Seorang laki-laki Kristen dia tidak akan tukar imannya karena seorang wanita yang cantik belia. Seorang wanita Kristen dia tidak akan tukar imannya hanya karena melihat laki-laki yang tampak ganteng dan kaya. Seorang Kristen tidak akan menukar imannya hanya karena posisi dan jabatannya. Seorang Kristen dia tidak akan menukarkan imannya hanya karena kebutuhan dan karena perutnya. Realitas yang terjadi di tempat-tempat kantong-kantong Kristen sekarang terjadi masalah besar. Mereka begitu gampang menanggalkan Yesus hanya untuk mau mendapatkan sesuatu yang menggiurkan. Bantuan rumah, bantuan sembako. Saudara, ini adalah ujian. Mau menghancurkan kerajaan Allah atau memelihara kerajaan Allah. Tinggal memenuhi, menguasai hidup saudara. Sampai kemudian kita berjumpa dengan Tuhan pada akhirnya. Jangan takut dengan kehidupan. Tentu ada banyak pergumulan yang selalu diperhadapkan dalam hidup kita hari demi hari. Ada ketakutan dengan usaha kita yang tidak pasti. Ada ketakutan dengan pekerjaan kita yang juga mungkin tidak pasti. Ketakutan juga dengan masa depan kita. Ketakutan dengan keluarga kita. Ketakutan dengan sakit penyakit kita mungkin. Atau ketakutan-ketakutan yang lain. Hari ini ada berita besar. Ada kabar baik yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jangan takut. Karena dia telah ada. Dia telah lahir. Menjadi juru selamat. Yang melenyapkan ketakutan kita. Dan memberi kita damai sejahtera. Yang menghancurkan segala ketakutan kita. Dan memberikan kepada kita pengharapan akan hidup.